Halo, selamat pagi teman-teman peternak entok yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Apakah teman-teman tergolong pada peternak entok pemula? Terus bingung cara memelihara entok, mulainya dari mana? Kemudian apa saja yang harus kita persiapkan untuk memulai ternak entok ini? Oke teman-teman, mari saya akan berbagi untuk trik sama cara yang harus kita gunakan sebagai peternak entok pemula yang ingin memulai usaha budidaya entok atau bebek. Nah teman-teman, yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai usaha ternak entok ini adalah yaitu kandang untuk ternak entok kita, agar ternak entok yang kita pelihara ini aman dari hewan dari luar berupa anjing ataupun babi ya, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, hal yang berikutnya yang harus kita persiapkan kalau kita ingin memulai usaha budidaya entok atau ternak entok ini, yaitu pakannya. Nanti kita akan beri makan apa ya. Kalau teman-teman masih bingung, nanti biaya pakannya lebih tinggi dari hasil yang akan kita dapatkan, atau tidak bisa menutupi dari biaya pakan pabrikan. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan beberapa ya, dari pengalaman saya berupa pakan yang murah gratis. Ya, hemat dari biaya pakan pabrikan. Jadi teman-teman, di sini kalau teman-teman ingin memulai usaha budidaya ternak entok, kita boleh memanfaatkan pakan alternatif seperti buah pepaya ataupun daun pepaya sebagai obat alami untuk ternak entok kita. Kemudian teman-teman, kita bisa menggunakan limbah rumah tangga seperti nasi aking atau nasi sisa. Kemudian kita juga bisa menggunakan singkong teman-teman, yang kita parut, kita fermentasi, kita jemur 1-2 hari, sudah kering, kita campurkan dengan dedak sama AD2 ya. Atau juga kita bisa menggunakan ampas tahu teman-teman, yang kita boleh beli di pabrik tahu, itu harganya cukup murah teman-teman. Nah teman-teman, yang berikut kalau kita ingin memulai ternak atau budidaya entok ini, apa yang harus kita persiapkan? Yaitu teman-teman berupa kandang untuk DOE yang nanti yang dihasilkan oleh indukan yang kita punya setelah mengerami dan sudah menetas. Maka kita harus mempersiapkan kandang khusus untuk DOE-nya, agar DOE yang kita punya itu aman dari hewan seperti kucing. Biasa kucing ini yang memangsa DOE dari entok kita. Jadi kita buat seaman mungkin agar entok kita terhindar dari jangkauan kucing. Kita buatkan kandang yang bisa kita tutup atau aman dari jangkauan hewan seperti kucing ini teman-teman, ataupun anjing ya. Kemudian teman-teman ya, yang berikutnya yang harus kita persiapkan ketika kita ingin memulai ternak entok atau budidaya entok, yaitu adalah kandang atau sarang untuk bertelur dari indukan itu ya. Boleh teman-teman lihat di sini, saya sudah persiapkan memang, atau sebelum saya memulai membeli bibit indukan sama pejantannya, saya sudah persiapkan, yaitu kandang untuk indukan bertelur atau sarang khusus untuk indukan bertelur, yaitu yang sederhana saja teman-teman.
tetapi entoknya suka. Boleh dilihat sini teman-teman, telurnya yang sudah mulai bertelur untuk indukan ada di dalam sana. Jadi saya menggunakan kas tomat bekas teman-teman sebagai media utama untuk pembuatan sarang atau kandang untuk bertelur si indukan ini. Nah, kemudian teman-teman, itu pencahayaan atau kita beri sedikit ya pelindung untuk tempat bertelur entok kita yang indukan, agar indukannya ini tidak terganggu dengan ya orang yang ada lalu lalang di dalam kandang, contoh seperti saya ataupun yang lainnya teman-teman. Nah teman-teman, sebagai peternak pemula, yang berikutnya kita persiapkan yaitu adalah berupa kolam untuk entok atau bebek kita mandi ataupun minum. Di sini teman-teman, saya hanya menggunakan yang sederhana saja. Di sini berupa wadah seperti ini. Saya selalu isi dengan air setiap 2 hari ataupun paling lama 3 hari sekali ini teman-teman. Jadi biasa entok yang saya pelihara ini selesai makan pagi-pagi mereka mandi di tempat sini ataupun minum. Jadi ini sangat penting teman-teman, karena mengingat entok ini adalah hewan air, jadi mereka lebih suka ketika mandi ataupun berenang di dalam air seperti kolam ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman yang harus kita persiapkan ketika kita ingin memulai budidaya atau beternak entok, yaitu tempat untuk berteduh dari entok yang kita punya ini ya, baik di saat hujan ataupun di saat panas. Maka kita persiapkan adalah tempat berteduhnya, yaitu agar entok kita terhindar dari hujan ataupun panas. Nah, selain tempat berteduh seperti ini teman-teman, yang harus kita buat untuk ternak entok kita, yaitu tempat untuk entok kita ya tidur seperti ini, ataupun mereka istirahat. Biasa mereka naik di panggung seperti ini. Ini saya buatkan khusus seperti ini, ada panggungnya sedikit, jadi tidak langsung di tanah. Mereka lebih suka di atas ya, untuk istirahat ataupun tidurnya teman-teman. Terus teman-teman, ketika kita sudah memutuskan untuk kita membudidayakan entok ataupun memelihara ternak bebek ini, apakah nanti hasil dari entok yang kita pelihara ini bisa banyak atau hasilnya itu lebih dari biaya pakan yang kita berikan kepada entok kita? Tentu teman-teman, kalau kita menggunakan biaya pakan pabrikan ya, semuanya biaya hanya pakan pabrikan, maka kita akan merasa rugi. Karena biaya pakan pabrikan saja untuk di daerah saya, khusus untuk dedak itu yang 50 kilo saya belinya 180.000, sedangkan untuk AD2 ataupun AD1 itu harganya 575.000 teman-teman, untuk satu karung 50 kilo. Nah, kalau kita hanya menggunakan biaya pakan pabrikan ini, maka kita akan terasa rugi, karena entok kita ini makannya banyak, kuat-kuat makannya. Jadi kita akan merasakan kerugian di biaya pakan pabrikan ini. Jadi bagaimana solusinya agar kita tidak boros di biaya pakan pabrikan, yaitu seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu kita menggunakan pakan alternatif seperti buah pepaya teman-teman, ataupun singkong, ataupun ampas tahu, ataupun buah kelapa yang akan kita parut, ataupun buah pisang seperti itu. Ya, saya tidak menggunakan batang pisang teman-teman, karena masih ada yang lebih sehat atau lebih baik dari batang pisang menurut saya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung harus memulai usaha entok ini, harus memulainya dari mana, membelinya nanti saya membeli DOD dulu atau membelinya langsung indukan saja. Jadi sesuai dengan pengalaman yang saya punya, yaitu teman-teman lebih baik kalau kita memulai usaha ini, yaitu kita membeli indukan saja
sama pejantan agar usaha kita ini cepat berkembang. Ya, contoh teman-teman, di saya membeli 17 ekor indukan sama 4 pejantan. Jadi total dari indukan saya itu 21 indukan, 21 entok dewasa. Jadi dalam waktu 5 bulan saja teman-teman, saya sudah punya sekarang 118 ekor DOD. Nah, untuk DOD yang usia di bawah 1 minggu seperti ini teman-teman, ini masih usia di bawah 1 minggu, yang baru menetes dari indukan langsung saya ambil, saya pindahkan di kandang khusus untuk DOD-nya. Itu teman-teman berjumlah 79 ekor teman-teman. Ya. Jadi ini teman-teman DOD yang baru dihasilkan oleh indukan. Saya menggunakan penetasan alami, yaitu dari indukan. Saya tidak menggunakan mesin penetas atau mesin menetasnya teman-teman. Terus teman-teman, kalau kita nanti mulai membudidayakan entok ini, kita jangan biarkan entok kita itu mencari makan sendiri. Kita selalu beri makan, yaitu kalau dari saya 2 kali dalam sehari, yaitu di saat pagi maupun di saat sore hari teman-teman. Jadi entok kita itu akan terlihat gemuk ataupun sehat karena makannya teratur, makannya juga makanan yang sehat. Jangan kita hanya memberikan yang seadanya, seperti contoh teman-teman hanya memotong batang pisang ataupun yang lainnya, tapi kita berikan yang lebih sehat sedikit seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya teman-teman. Nah, itu teman-teman, kalau dari saya, tips dan cara bagaimana kita memulai entok ini agar kita sukses, berhasil, kita tidak rugi di biaya pakan pabrikan ataupun di ongkos pemeliharaannya. Kita menggunakan pakan alternatif yang gratis ataupun yang murah meriah teman-teman. Semoga teman-teman video ini boleh bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung mau memulai usaha ternak entok dari mana. Ya, boleh teman-teman coba di tempat teman-teman, sudah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena kalau kita mau memulai dengan serius, pasti kita juga akan mendapatkan hasil yang baik teman-teman. Contoh seperti sekarang teman-teman, jumlah ternak entok saya itu sudah 118 semua teman-teman. Total dari untuk DOD-nya saya bilangkan, untuk entok dewasanya, indukan sama pejantannya 21. Ya. Jadi semua teman-teman kita boleh dapat hasil yang banyak dalam jangka waktu yang cepat teman-teman. Jadi target saya teman-teman, dalam jangka waktu 1 tahun saya sudah punya 300 ekor entok, 200 sudah dewasa, untuk indukan sudah bertelur, jantan sudah kawin, sama 100 yang masih DOD atau yang masih kecil-kecil teman-teman. Ya, itu teman-teman dari saya, tips dan cara untuk memulai ternak entok skala rumahan yang murah meriah ataupun yang tidak mengeluarkan pakan pabrikan dalam jumlah yang banyak, ataupun kita tidak rugi dengan biaya pemeliharaannya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Kalau teman-teman sudah menonton dan suka dengan video saya, mohon dukungan untuk subscribe-nya, like, serta komen untuk channel YouTube saya ini, biar channel saya lebih lagi berkembang, ataupun ternak entok saya ini lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.